Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sukma Ramadanti dengan NPM 002 dan saya sendiri Wulan Hilala dengan NPM 091 akan mempresentasikan materi mengenai ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua uji homogenitas dengan SPSS, kemudian yang ketiga uji normalitas dengan SPSS, dan yang keempat uji hipotesis penelitian dengan SPSS. Nah, yang pertama pengertian. ANOVA ini merupakan sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, di mana merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan Independent Simple Test, simple t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Nah, selanjutnya kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau ratio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau ratio. Nah, selanjutnya penggolongan ANOVA. Penggolongan ANOVA ini ada tiga. Yang pertama, one way ANOVA atau satu arah, di mana digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Kemudian yang kedua, two way ANOVA atau dua arah, yaitu ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua faktor. ANOVA dua arah digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen. Kemudian yang ketiga ada MANOVA atau banyak arah, di mana didasarkan pada pengamatan banyak kriteria, di mana MANOVA ini merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh independen yang berskala kategorik terhadap variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Nah, selanjutnya uji homogenitas dengan SPSS. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan SPSS yaitu yang pertama, klik compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Yang kedua, masukkan variabel yang akan diujikan pada kolom dependent list. Kemudian yang ketiga, masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor. Kemudian yang keempat, kolom faktor diisi dengan variabel kriteria yang membedakan kelompok data. Misalnya pada contoh dibedakan dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Yang kelima, klik opt-ins, lalu centang homogeneity of variance test. Kemudian yang keenam, klik OK. Nah, kemudian uji normalitas dengan SPSS. Langkah-langkah uji normalitas SPSS. Sebelum melakukan analisis, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengisi data pada variabel view dan data view. Isi dengan cermat agar mendapatkan hasil yang akurat. Nah, yang pertama, klik menu analis, kemudian masuk ke deskriptif statistik lalu explore. Yang kedua, pada jendela explore terdapat kolom dependent list. Pindahkan variabel yang ingin diuji ke kolom tersebut. Jika variabel bersifat kualitatif, pindahkan ke kolom factor list. Yang ketiga, pilih put pada display. Centang bagian deskriptif lalu isi confidence interval formin dengan angka tertentu yang sesuai kebutuhan, kemudian klik continue. Yang keempat, klik plots lalu beri centang pada normality plots with test. Jika sudah, klik continue kemudian klik OK. Yang kelima, hasil uji normalitas sudah bisa dibaca untuk kemudian diolah lebih lanjut. Nah, selanjutnya uji hipotesis penelitian dengan SPSS. Sebelumnya uji hipotesis merupakan pengujian penentu apakah hipotesis ditolak atau diterima, atau apakah variabel independen dengan variabel dependen ini memiliki pengaruh atau tidak. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama, atur variabel view terlebih dahulu dan sesuaikan dengan karakter data yang akan diuji lalu menginput data ke data view. Yang kedua, klik menu analis, pilih regression, dan kemudian pilih linear, maka akan muncul kotak dialog. Yang ketiga,
Pindahkan variabel Y ke kotak dependen dan semua variabel X ke kotak independen. Yang keempat, masih di kotak dialog yang sama, klik statistik, beri centang pada estimates di kolom regression coefficient dan centang juga model fit di sampingnya, lalu klik continue. Yang kelima, kembali ke kotak dialog awal, selanjutnya klik save dan beri centang include covariance matrix di bagian paling bawah dan klik continue. Yang keenam, kembali lagi ke kotak dialog awal, terakhir klik opt-in, lalu pengisian, kemudian klik continue. Selesai, kembali ke kotak dialog awal, lalu klik OK. Nah, selanjutnya ada contoh uji ANOVA 2 jalur. Berdasarkan data pada tabel, pada produktivitas tanaman pada beberapa varietas padi yang berbeda pada ketiga kelompok dengan data pada tabel berikut. Nah, bisa dilihat tabel yang ada di bawah ini, di mana dilakukan perlakuan pada varietas A, varietas B, varietas C, dan varietas D. Jawab, hipotesisnya yaitu H0 sama dengan 0. Yang artinya tidak ada perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikasi akibat perbedaan varietas. Kemudian H1 tidak sama dengan 0, artinya adanya perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikasi akibat perbedaan varietas. Nah, berikut tampilan SPSS-nya. Berikut ini tabel uji normalitas data. Selanjutnya tabel uji ANOVA. Nah, kemudian kesimpulan. Dengan nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikasi akibat perbedaan varietas. Uji lanjut pada post hoc. Nah, berikut tabelnya. Nah, kesimpulannya bahwa adanya perbedaan pada kedua perlakuan memberikan hasil yang berbeda secara signifikan. Pada taraf uji 95% pada varietas A dan varietas B jika dilihat dari nilai rata-rata. Dengan nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikasi akibat perbedaan varietas. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.